Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar secara daring melalui video ini ya. Hari ini, sebelum belajar, kita berdoa dulu sama-sama. Semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, untuk hari ini, kita akan belajar tentang mengenal nilai pecahan. Nah, sudah sempat belajar ya kemarin sama Bapak pas tatap muka. Nah, sekarang kita belajarnya lewat video ya. Kita mengulang kembali dan juga nanti ada materi barunya. Nah, di sini untuk bagian pertama yaitu mengenal pembilang dan penyebut. Nah, di sini Bapak punya sebuah persegi panjang. Nah, Bapak pingin persegi panjang ini dibagi menjadi 3 bagian. Nah, Bapak potong seperti ini menjadi 3 bagian. Selanjutnya, di sini akan Bapak warnai menjadi 2 bagiannya diwarnai dari keseluruhannya 3 bagian. Sehingga kalau dibuat dalam pecahan, bangun ini memiliki pecahan 2/3. Nah, 2 yang ini disebut dengan pembilang dan 3 itu disebut dengan penyebut. Nah, kenapa kok jadi 2 dan 3? Nah, dari sini ya mencarinya. Nah, yang ada warnanya yaitu ada 2 bagian dari keseluruhannya 3 bagian. Sehingga pembilangnya memiliki angka 2 seperti itu. Dan yang ini didapat dari sini. Seluruhnya ada 3 bagian. Sehingga penyebutnya yaitu 3. Awas jangan sampai keliru ya. Yang atas disebut pembilang dan yang bawah disebut penyebut. Seperti itu. Mengerti kan anak-anak? Yang selanjutnya Bapak ada contoh nih mengenal pembilang dan penyebut lainnya. Nah, ini ada persegi panjang yang sudah dibagi menjadi 5 bagian. Nah, yang diwarnai yaitu ada 2, 1, 2, sehingga pembilangnya yaitu 2. Nah, untuk penyebutnya 5. 5 itu didapat dari seluruh bagian pada persegi panjang. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga pembilangnya 2 ya, dan penyebutnya 5. Seperti itu. Nah, ada contoh lain. Ini ada persegi panjang yang sudah dibagi menjadi 4 bagian. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Coba sekarang lihat. Nah, yang berwarna ada 1 dari 4 bagian. Sehingga yang 1 ini menjadi pembilangnya ya, yaitu 1 di sini. Nah, selanjutnya untuk mencari penyebutnya, dihitung semua bagiannya. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, 4 ada di sini. Jadi pecahannya itu 1/4. Seperti itu ya. Selanjutnya ada bagian 2. Nah, bagian 2 ini kita akan belajar membandingkan nilai pecahan dengan penyebut yang berbeda. Nah, ada 2 persegi panjang ya yang sama besar. Kita coba lihat ya. Nah, persegi panjang tersebut ada yang dibagi menjadi 2, ada yang dibagi menjadi 3. Nah, sehingga setiap bagiannya memiliki nilai masing-masing. Yang ini karena dibagi 2, maka nilainya yaitu 1/2. Yang ini karena dibagi 3, maka setiap bagiannya memiliki nilai 1/3. Nah, sekarang coba lihat. Kira-kira dari 1/2 dan 1/3 lebih besar yang mana ya bentuknya? Nah, kalau 1/2 kan dari sini sampai sini.
Kalau 1/3 dari sini sampai sini. Nah, berarti 1/2 dengan 1/3 lebih besar mana? Yo, tentu lebih besar 1/2. Dan 1/3-nya lebih kecil. Sehingga kita bisa memberikan tanda seperti ini. Nah, dibacanya seperti ini ya. 1/2 lebih besar daripada 1/3. Awas jangan sampai salah tandanya. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Nah, kalau ini lebih besar, kalau ini lebih kecil. Kalau kalian bingung gimana cara nentuin tandanya, nah coba aja dilihat di ujung tandanya. Ujung tanda ini selalu mengarah ke yang paling kecil seperti ini ya. Kan yang kecil yang ini ya. Jadi mengarahnya ke kanan, yaitu ke yang paling kecil mengarahnya. Nah, ini rumusnya. Semakin besar penyebutnya, maka nilai pecahannya semakin kecil. Seperti itu. Nah, ini penyebut yang bawah atau yang atas? Tentu yang bawah ya. Nah, karena di sini penyebutnya 2 dan juga 3, maka yang jumlah penyebutnya lebih besar yang ini. Maka yang ini yang nilainya lebih kecil, seperti itu ya. Nah, ini ada contoh selanjutnya. Ada persegi panjang yang sudah dipotong menjadi 4 dan juga dipotong menjadi 6. Nah, ini pecahannya 1/4 dan 1/6. Kira-kira 1/4 ini lebih besar atau lebih kecil ya daripada 1/6? Tentu lebih besar, sehingga karena ini lebih besar, tentu tandanya akan mengarah ke kanan. Nah, 1/4 lebih besar daripada 1/6. Nah, karena 1/6 yang lebih kecil, tentu tandanya juga mengarah ke 1/6, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, yaitu membandingkan nilai pecahan dengan pembilang yang berbeda. Kalau tadi kan penyebut ya, yang bawah. Kalau sekarang pembilang, yaitu bagian atas dari pecahan ya. Nah, ini pembilangnya yang berbeda. Nah, ada persegi panjang yang sudah dipotong menjadi 4. 1, 2, 3, 4. Nah, yang ini juga ada 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Nah, yang diwarnai, kalau yang kuning ini ada hanya 1 saja ya. Sehingga pecahannya 1/4. Nah, kalau yang hijau ada 2 bagian yang diwarnainya. Sehingga pecahannya menjadi 2/4. Kalau pembilangnya berbeda, maka rumusnya seperti ini. Semakin besar pembilangnya, maka nilai pecahannya semakin besar. Seperti itu. Nah, ini kan yang paling banyak pembilangnya yang ini ya, yang 2. Nah, maka yang lebih besar yaitu 2/4. Dan ini lebih kecil, sehingga tandanya seperti ini. 1/4 lebih kecil daripada 2/4. Nah, ada contoh lain. Ini ada persegi warna ungu dan juga warna hijau. Nah, yang ungu jumlahnya sama ya dengan yang hijau, yaitu ada 4. Nah, tapi yang diwarnainya, yang di sini yang hijau hanya ada 3 ya. Nah, di sini 3/4 lebih besar daripada 2/4. Nah, ini lebih banyak ya. Sehingga di sini 3/4 lebih besar daripada 2/4. Seperti itu. Semakin besar pembilangnya, maka nilai pecahannya semakin besar. Karena yang paling besar yang ungu, maka tandanya mengarah ke kanan ya, seperti itu. Nah, ini ada latihan soal. Kita coba lihat nomor 1. 1/4 dan 2/4. Ingat rumusnya, berarti yang bedanya yaitu pembilangnya ya.
Ada yang pembilangnya 1, ada yang pembilangnya 2. Nah, kita coba lihat berarti yang lebih banyak pembilangnya yaitu yang 2/4. Sehingga 1/4 lebih kecil daripada 2/4. Seperti itu ya. Nah, kita coba lihat nomor 6. 2/3 dengan 2/4. Nah, karena yang bedanya penyebutnya, maka ingat, semakin besar penyebutnya, maka nilainya semakin kecil. Sehingga karena yang ini yang kecil, maka tandanya akan seperti ini ya. Seperti itu. Nah, kita lihat selanjutnya yang nomor ini. Ada 2/8 lebih kecil dari 2/4. Nah, kita harus cari tahu ya, ini tuh benar apa salah sih kalimat ini tuh. Nah, kita coba cari tahu 2/8 lebih kecil daripada 2/4. Yang bedanya yaitu penyebutnya. Semakin besar penyebutnya, maka nilainya semakin kecil. Nah, berarti yang ini yang kecil, yang ini yang besar. Coba lihat tandanya. Sudah mengarah ke yang paling kecil, yaitu mengarah ke kiri ya. Berarti kalimat ini jawabannya benar, sehingga ditulis di sini B, seperti itu. Nah, alhamdulillah. Selanjutnya nanti kalian selesaikan nomor-nomor yang belum diisi ya. Sekian materi pembelajaran dari Bapak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.